Pemirsa TVmu yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi para nabi itu memiliki yang pertama siddiq. Siddiq itu sering kita terjemahkan kejujuran, padahal itu adalah integritas. Integritas seorang ibadur rahman adalah orang yang peka dengan lingkungannya. Ketika perpindahan malam ke siang, siang ke malam dia saja tahu, berarti dia sangat peka. Maka ibadur rahman ini nantinya kalau diteruskan ke bawah, dia berdoa kepada Allah sangat khusyuk, dan dia kalau berinfak, wa idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Dia berinfak itu tidak pelit dan juga tidak boros. Memang tidak ada judulnya infak boros, maksudnya dia tahu kapasitasnya. Karena pada hakikatnya orang kaya adalah orang yang punya kemampuan sharing, memberi. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melompati satu lompatan. Kalau aqimus shalah padanannya wa atuz zakah. Kita diajarkan Allah bukan how to collect money, tapi how to share. Kita mengajarkan kepada anak kita juga demikian. Setelah selesai sholat, menjadi duta salam, keberkahan, rahmat, maka how to share, wa atuz zakah. Orang yang melihat kita, loh kok dia sering memberi, kapan dia ngumpulkan, itu sudah dilewati. Anak-anak kita, kalau melihat ayahnya memberi, melihat ibunya berbagi, dia berpikir, bukan karena ayah ibunya mampu, tetapi ayah ibunya adalah orang yang berdaya. Nah, ibadur rahman punya integritas, dia jujur pada dirinya. Saya terbatas, tapi saya punya integritas untuk memberi. Saya terbatas, tapi saya punya amanah, punya kredibilitas untuk menyampaikan. Saya dalam kondisi sakit, tapi saya adalah seorang dokter. Saya perlu menolong dia. Itu disebut dengan kredibilitas. Lalu yang menarik adalah para nabi dan juga Nabi Muhammad SAW, selain punya kredibilitas dan punya integritas, itu Allah membekali dua sifat menonjol berikutnya, yaitu tablik dan fatonah. Tablik dalam bahasa komunikasi adalah kecerdasan komunikatif. Maka ibadur rahman sanggup berinteraksi bahkan dengan orang yang paling jahil sekalipun. Tadi dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kecerdasan tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak. Beliau pernah berinteraksi dengan orang yang paling jahil sekalipun. Ada seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi, kemudian mohon maaf, buang air kecil di situ. Umar marah, dia cabut pedangnya. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan Umar, tenang, tenang. Sehingga orang itu kemudian menyelesaikan buang hajatnya dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, tahukah kamu ini tempat apa? Ini adalah masjid, tempat ibadah kami, tempat yang sakral, tempat yang sangat diagungkan. Maka setelah tahu, orang Arab ini sendiri pun respect. Dan dia justru yang membersihkan sendiri. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian mudah membersihkan. Coba bayangkan, seandainya kemudian orang Arab itu dikejar-kejar, maka dia akan berkeliling, berputar-putar, dan kemudian kotorannya di mana-mana. Tentu ini kecerdasan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW juga pernah berinteraksi dengan orang tua. Dia pernah godain orang tua. Wahai nenek, di surga itu tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua. Orang surga di surga nanti tidak ada orang tua. Orang tua tidak masuk surga. Jadi orang nenek-nenek itu menangis. Lalu kemudian dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwa nanti penduduk surga akan kembali muda pada saat nanti dia dibangkitkan, tingginya seperti Nabi Adam, usianya seperti usia 30-40 tahun. Beliau juga berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan orang yang kasar, berinteraksi dengan orang munafik, berinteraksi dengan ahli kitab yang suka jidal. Bayangkan ketika Rasulullah SAW mengajar para budak dan orang-orang miskin, kemudian datang para pembesar Quraisy. Dia ingin belajar, berdialog. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW diminta, kami tidak mau duduk dengan para budak itu. Muhammad, tolong kamu suruh mereka pulang. Nabi Muhammad salah tingkah. Nabi Muhammad menunggu instruksi dan Allah turunkan surat Al-An'am 52. Fala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu usir mereka itu. Dan ini kita lihat
kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan musuh, dengan kawan, dengan keluarga, bahkan dengan istrinya ketika berkonflik, bahkan dengan istrinya ketika cemburu, bahkan dengan putrinya yang ingin manja. Ini menandakan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan kecerdasan yang sangat luar biasa itu menandakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 sifat tadi, kemudian beliau menjelma menjadi contoh dari ibadur rahman yang nyata. Nah, Rasulullah SAW mendeliver pesan dari Allah dengan baik, disampaikan kepada orang lain, dan orang lain yang bisa menerima pesan itu dengan bagus adalah orang yang receivernya sehat, kalbunnya sehat. Maka harapan kita melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil satu cuplikan, yaitu pergantian siang dan malam, pergantian malam ke siang yang semuanya terjadi, ada gradasinya, tidak tiba-tiba, menandakan jangan pernah nanti suatu ketika kita merasa, oh kok saya tiba-tiba tua, oh berarti kita lalai. Jangan sampai kita merasa, oh saya kehabisan waktu, berarti kita tidak menerima pesan Allah. Jangan sampai kita mengatakan, lu anak saya tiba-tiba masuk kuliah, anak saya tiba-tiba naudzubillah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, istri saya, suami saya, atau dan lain sebagainya. Jangan pernah kita katakan tiba-tiba, karena Allah selalu membuat prosesnya berjalan dengan normal. Hanya saja kita tidak menerima pesan itu. Andaikan kita menjadi ibadur rahman yang bisa menerima pesan melalui pergantian siang dan malam, maka konklusi dari kajian kita pada kesempatan kali ini adalah apapun pesan Allah, terimalah, dan alat menerima adalah hati. Jagalah hati kita dengan berzikir, mendekatkan diri pada Allah, dan mengakrabi kalam-kalamnya. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang sanggup menerima pesan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampai berjumpa lagi dalam serial Tuntunan Akhir Zaman di serial yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.